podcast Spill the Tea. Cuma di podcast kita yang bahas tentang tumpahan-tumpahan teh seputar hubungan psikologi industri di Indonesia. Jadi khusus buat pendengar podcast, yaitu para peminum teh, jangan sampai kelewatan dengerin podcast kita ya. 3, 2, 1. Spill the Tea, Biur tumpah. Hai, balik lagi nih di podcast Spill the Tea. Today kita membahas K3 nih. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Di sini ada Sobat Genap dan Sobat Ganjil. Dari Sobat Genap, kenalan dong Kak. Hai, aku Sobat Genap Safrila. Hai, aku Sobat Genap Adinda. Nah, kalau kita dari sisi Sobat Ganjil nih, ada aku, Farah. Dan aku Rania. Hai, apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau dari aku sih baik. Cuman agak oleng sedikit kali ya. Paling kenapa tuh? BTW, kalau boleh tahu kesibukan kalian sekarang lagi pada sibuk apa nih? Kalau aku sih sibuk kuliah sih pasti. Sama dong, aku juga sibuk kuliah. Gak kerasa banget ya udah masuk semester tua. Makin kesini makin capek gak sih? Cebel, capek banget loh. Tugas makin berasa ya. Iya, capek banget, tapi jalanin aja. Nggak kerasa loh, udah bulan Maret aja ya, perasaan baru kemarin tahun baru. Iya, by the way, kalian tahu nggak sih baru-baru ini bulan K3 loh. Oh ya? Emang bulan ketiga itu tanggal berapa sih? Iya, kapan tuh? Emang ada ya? Ada dong, bulan K3 itu ada. Dan emang sebulan K3 ini bertujuan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terus bulan K3 ini juga berlangsung mulai dari 12 Januari sampai 12 Februari. Oh gitu toh, baru tahu loh aku. Iya, jadi tuh sebulan kemarin dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari itu bulan K3. Jadi di bulan K3 ini banyak banget kegiatan yang dilakukan seperti apel bendera, pemberian penghargaan K3, pembentukan komite investigasi kecelakaan kerja, pembentukan forum, komunitas, dan jejaring K3, serta kegiatan strategis lainnya sesuai dengan kondisi friend. Wah, keren banget ya bulan ketiga itu. Baru tahu loh aku ini ada bulan ketiga. Iya, bulan K3 itu ada kok. Nah, sebelum kita bahas K3 lebih jauh, menurut pandangan kalian sendiri, K3 itu apa sih? Biar kita bisa saling sharing nih soal K3. Menurut aku sih K3 itu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kita waktu di tempat kerja, gitu nggak sih? Iya, betul banget kayak gitu. Jadi K3 itu perlindungan untuk karyawan dari kemungkinan cedera fisik akibat aktivitas pekerjaan dan kesehatannya, baik dalam keadaan fisik, psikologis, emosional secara umum. Dan kebijakan K3 ini diatur dalam pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 serta peraturan pelaksanaannya. Nah, ada lagi loh pengertian K3 menurut ILO atau International Labour Organization. Jadi, ILO menyebutkan kalau K3 itu biasanya didefinisikan sebagai sebuah kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Oh iya, selain itu K3 juga punya tujuan loh, yaitu untuk memberikan keamanan bagi karyawan saat bekerja, menghindari mereka dari gangguan baik yang bersifat fisik maupun mental. Penerapan K3 ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan melalui bantuan dari perusahaan sendiri atau lembaga eksternal. Oh gitu ya, ternyata K3 itu udah mencakup perlindungan untuk cedera fisik, bahkan sampai kesehatan fisik, psikologis, dan emosional yang terjadi di tempat kerja, gitu ya? Iya, ternyata luas cakupan dari si K3 ini beneran penting banget loh mengedukasi tentang K3 ini untuk para pekerja, perusahaan, bahkan masyarakat sekitar dan negara. Yap, benar banget. Edukasi K3 ini tuh sebenarnya beneran penting banget loh buat seluruh masyarakat.
Oh iya, aku jadi inget kemarin aku sempat baca berita tentang kecelakaan kerja di salah satu PTX di Karawang yang di PHK sepihak dan 4 jari tangannya juga putus. Menurut kalian itu ada hubungannya nggak sih sama K3? Ya ada dong, K3 kan berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Mana aku juga baca tuh berita yang itu, kan beritanya viral juga ya, tentang seorang pekerja di PTX yang ada di Karawang. Itu dia kehilangan 4 jari kanannya, terus gak lama abis itu dia malah di PHK. Kasian banget gak sih? Kok bisa? Emang kejadiannya gimana deh? Kalau menurut berita yang aku baca sih dari penuturan beliau, saat itu tiba-tiba salah satu mesin di pabriknya mati, lalu beliau dipanggil oleh salah satu mandor untuk memperbaiki mesin yang mati tersebut. Namun ketika saat beliau mengecek mesin yang mati tersebut, tiba-tiba mesinnya menyala. Nah, terjadilah kecelakaan kerja itu. Terus selang 1 menit ada teman yang menolong dan segera membawa ke rumah sakit gitu deh. Kok bisa sih perusahaannya kayak gitu? Nggak tanggung jawab banget. Terus nasibnya si korban gimana? Katanya sih si korban cuma dirumahkan aja, tapi selama setahun itu belum ada panggilan lagi. Dan selama setahun ini tuh cuman mengandalkan dana dari jam sostek buat biaya pengobatan si korban. Udah gitu ya, ternyata si korban tuh tulang punggung keluarga loh. Dia punya 3 adik yang semuanya masih sekolah di sekolah menengah. Kasihan banget deh, udah tulang punggung keluarga, jarinya putus, terus diputus kerja, nanti keluarganya gimana coba? Sebenarnya ada loh program jam sostek untuk memperkerjakan kembali karyawan yang difabel, namanya RTW atau Return to Work. Jadi RTW itu program jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan kehadiran negara untuk memberikan manfaat penjaminan pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas alias unlimited. Jadi program ini berupa pendampingan kerja, pendampingan kecelakaan pekerja sampai pekerja dapat bekerja kembali, dan santunan pekerjaan. Oh, jadi peran K3 tuh banyak banget ya, dan sepenting itu juga buat pekerjaannya sendiri maupun buat perusahaannya sendiri. Iya, benar banget. Peran K3 itu sendiri sebenarnya berperan penting untuk menjamin setiap tenaga kerja agar mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Lalu selain itu juga K3 menjamin setiap sumber produksi yang layak dan aman untuk digunakan, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja itu sendiri. Iya, jadi K3 di lingkungan kerja bukan hanya bermanfaat atau melindungi dari pekerja itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi perusahaan, lingkungan, masyarakat, dan juga negara. Wah, ternyata sepenting itu ya K3 dalam perusahaan. BTW makasih banget loh udah sharing ilmunya buat kita semua. Ya, betul banget nih. Dari Spilldetik kita kali ini, kita jadi tahu apa itu K3, apa aja yang dilakukan di bulan K3, masalah yang dihadapi K3, pentingnya perannya K3, dan manfaat dari K3 itu sendiri loh. Wow, banyak banget nggak sih? Wah, iya, keren banget ya. Dengan menyisihkan waktu kurang dari 10 menit, kita udah dapat banyak banget informasi dan ilmu seputar K3 ini. Iya, makasih juga buat teman-teman peminum teh semua yang udah dengerin podcast Spilldetik kali ini. Semoga para peminum teh sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian podcast kita kali ini. Spilldetik. Yuk. Tunggu. Bye.